majelis yang ke-10 menjelaskan tentang keutamaan taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan. Jadi manusia ketika melakukan perbuatan buruk niku nggih, perbuatan maksiat, au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat aniaya atau berbuat zalim terhadap diri mereka. Kemudian zakarullah, sesudah itu mereka mau ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosanya. Ya wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka tidak ada yang memberikan ampunan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak menetapi perbuatan dosanya, wahum ya'lamun, mereka juga sadar bahwa dosa itu atau perbuatan buruk itu ya tidak benar. Ulaika jazaa'u maghfiratum mir rabbi wa jannat, jadi mereka akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan mereka akan mendapatkan surga dan di bawahnya ini mengalir sungai dalam keadaan mereka ini masuk dalam keadaan abadi. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baiknya balasan itu adalah balasan mereka yang mau beramal. Artinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka yang melakukan dosa kemudian mereka itu mau bertobat dan masih ada hati nurani atau kesadaran atau hati kecil bahwasanya yang mereka lakukan ini sebenarnya tidak benar, sehingga mereka itu mau berusaha untuk mengurangi atau mungkin juga mau untuk menghentikan perbuatan buruknya, maka mereka akan diterima tobatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Utsman Al-Khufawi wa jami'i man sabaqana fi hadzal masjid Nurul Hikmah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat, ikshif anal hujub an wujuhazil ma'ani hatta nabtali ala khafiyati hadhil mushkilat, wahfadna minal khadba wa dhalam fa anta muwafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina ashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika la khalaqu lahum fil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul asyir fi fadilati taubat. Jadi artinya dari sini Al-Quran saja sudah menyebutkan bahwa sudah jari wataknya sana yang namanya manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa. Karena dalam filosofinya dikatakan manusia itu kan al-insan. Kenapa dikatakan al-insan? Karena manusia itu banyak lupanya. Dalam bentuk meskipun dia itu bangun, meskipun dia itu melek, akan tapi kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diposisikan sebagaimana orang lalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai sifat yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha itu nggih, Allah itu berbuat sesuai kehendaknya. Maka sudah menjadi sunatullah manusia ini
ada yang baik dan ada yang buruk. Dan menjadi sunatullah yang biasanya baik di akhir hayatnya naudzubillah menjadi buruk sehingga menjadi husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya ada manusia yang asalnya buruk tapi ketika menjelang kematiannya dia itu menjadi baik sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah kemudian siapa orang-orang yang di situ taubatnya diterima? Nah, sebelum saya jelaskan kriteria taubatnya, saya akan menjelaskan sejarah manusia itu berbuat dosa dan diterima taubatnya ini bagaimana. Di sini di dalam kitab Durrul Mansur diceritakan bahwa An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu sami'tu Rasulullah. Jadi sahabat Anas bin Malik ini mendengar Rasulullah ini bersabda, yaqul qala Allah taala ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Jadi wahai manusia, selagi kalian mau berdoa dan mau mengharap ampunanku, maka aku akan mengampuni semua dosa yang kamu lakukan wala ubali, dan saya tidak memperdulikan. Ya bena Adam lau balagot dzunubaka ananas sama summastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai manusia, andaikan dosamu ini mencapai dunia seisinya atau sampai ke langit yang ketujuh sekalian, saking banyaknya, kemudian engkau mau meminta ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Ya bena Adam lau ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam atau manusia, jikalau kalian ini mau sowan atau menghadap kepadaku, mau menghadapku dengan membawa kesalahan itu maksudnya mengakui kalau manusia itu punya salah, kemudian kalian tidak musyrik kepadaku, maka aku akan memberikan banyak ampunan untukmu. Ya, sehingga pola atau pemikiran-pemikiran ini nggak kedadi napa jenenge damel, Pak. Jadi orang niku tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa. Oleh karenanya dia setiap hari harus mengimbangi dengan istighfar, harus mengimbangi dengan meminta ampunan. Nah mulane awake dhewe niku bar salat niki mesti diulang membaca istighfar, astagfirullahaladzim, bahkan tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain atau saudara atau teman kita. Nah ini kenapa kok yamune Pak enggak muni astagfirullahaladzim, kok sing diwaca niku sami-sami mawon. Nah karena ini untuk mengimbangi dosa yang kita lakukan. Karena yang dosa yang kita lakukan setiap hari sama-sama saja sebenarnya. Sing ngrasani apa enggak ngrasani, sing senengane ngopeng apa enggak seneng ngopeng, nah kan semacam itu. Jadi sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, kenapa orang itu membaca wirid kok diulang-ulang? Jadi membaca astagfirullahaladzim setiap hari, membaca tasbih subhanallah 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 subhanallah. Ya karena dengan kita mengulang-ulang wirid itu kita mengulang-ulang kebaikan. Dengan kita mengulang-ulang kebaikan diharapkan mengimbangi atau bahkan mengurangi dosa yang kita lakukan juga berulang-ulang. Nah kalau kita tuh masih berpikiran bosan, pengen istighfar niku keju ning cangkem niki. Padahal syaitan setiap hari juga mengganggu kita, nafsu juga mengganggu kita. Jadi selagi kita ini mengimbangi dengan kebaikan, insya Allah kita ini masih berada di dalam jalan kebenaran. Nah kalau manusia ini mikire, angel dadi wong apik, kayak sulit, ya maka yang ada itu putus asa, Pak. Karena tidak ada di muka bumi ini manusia, kecuali Nabi loh, Pak, kecuali Nabi.
Selainnya Nabi itu ya pasti mempunyai kesalahan. Artinya tidak ada jaminan langsung dari Allah dijadikan manusia baik. Yang ada itu kita menetapi alamat-alamat yang sudah ditetapkan Allah, yaitu apa? Alamatnya orang baik itu ketika dia itu melakukan kesalahan, satu dia segera sadar. Ya meskipun besoknya ngulangi itu urusan lain, tapi minimal sadar dulu. Dan yang kedua mau mengimbangi dengan hal-hal yang baik. Sehingga di dalam hadis ini dijelaskan Anin Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam an-Naukol. Nabi pernah menceritakan bahwa qala iblis niku nyangkem atau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatuka la azalu agwi bani adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Pokoknya selagi manusia niki hidup, saya senantiasa akan mengganggunya. Faqala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Oleh Allah dijawab, ya karepmu. Kon ya apa arep ganggu wis terserah kon. Atau terserah kamu. Tapi ingat, saya akan menghendaki mereka-mereka untuk mau beristighfar. Artinya kalau kita ini tidak mau beristighfar, tidak mau wirid, ya kita ini kalah dengan syaitan, karena syaitan itu senantiasa selalu mengganggu kita. Ya kalau syaitan mengganggu dengan kita, ya sudah kita lawan gangguan mereka. Dengan cara apa? Kita ini melakukan kewajiban dan melakukan kesunahan. Nah, semacam itu. Dikatakan lagi an Abi Bakrin anin Nabi alaihi salatu wasallam anaukol alaikum bila ilaha illallah. Jadi menetapilah kalimat la ilaha illallah wal istighfar, dan menetapilah istighfar. Fa aksiru minha, dan perbanyaklah. Maksudnya menetapi itu tidak harus 24 jam muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, boten. Wis pokok jenengan iki sagete sak pinten, apakah sesudah sholat, apakah pada momen tahlilan, apakah pada momen acara-acara itu, yang penting ajek. Atau sehari itu sudah sholat berapa kali. Lah yang dimaksud menetapi niku. Begitu juga dengan istighfar. Lah mulane Pak, ulama-ulama dulu niku bijak. Jadi mereka menyelipkan wiritan-wiritan yang campur-campur niku nggih, tujuannya supaya manusia niki di waktu tertentu dia itu bisa mewiridkan istighfar atau la ilaha illallah. Kadang disambi pas wae majelis sholawatan niku kan nyanyi-nyanyi sholawatan niku sapi saderenge diselipi tahlil. Kadang pas wayahe nyelameti dulure napa nyelameti tanggane sing sedo niku nggih mau tahlil istighfar. Artinya itu bentuk kita menetapi. Jadi bukan berarti kok 24 jam niku muni la ilaha illallah, la ilaha. Lek kuat nggih monggo. Tapi lek rata-rata tiyang niku mboten kiat. Jadi ngoten. Lah kenapa kita harus menetapi? Fa inna iblis alai laknah, karena iblis itu berkata, qala ahlakun nas bidzunub wal ma'asi. Jadi saya berusaha menghancurkan manusia dengan bentuk mereka-mereka ini saya ajak untuk melakukan maksiat atau dosa. Tapi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sesudah mereka melakukan maksiat, mereka menghancurkan saya dengan istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dari sisi ini dapat dipahami janjane menungso niku ibaratnya wis padha kaya tiang niku keceh. Jadi manusia niku kan ketika di dunia itu tidak mungkin terhindar dari yang namanya kotoran. Jenenge tiang kerja niku mesti gupak lebu. Istilah gupak lebu niku dia mesti terkena debu. Dia itu mesti terkena comberan. Yang bengkel niku mesti terkena yang namanya napa? Gemuk, oli. Lah sesudah itu yang namanya manusia itu mesti punya inisiatif nggih. Kula resiki mawon. Nggih mboten saged urip Pak teng donya niku lek mboten gupak uli napa gupak. Lah manusia itu harus kerja.
Begitu juga ketika manusia itu dalam mindsetnya kok saya harus terlepas dari dosa. Dalam artian saya harus terlepas. Nggih mboten napa-napa lek saged. Tapi lek tiwas dadi pikiran niku nggih angel. Lah mulane sing bener niku karena manusia niku terasa atau tidak terasa itu mesti melakukan dosa. Nggih, seyogyanya istighfar niku ibarat hal yang membersihkannya atau yang membasuh kotorannya. Semacam itu. Sehingga falam mara'aitu dzalika ahlaktuhum bil hawa wa hum yasabuna annahum mutadun. Jadi iblis mengatakan bahwa saya akan merusak manusia dengan kesenangan, sedangkan mereka itu menganggap diri mereka itu baik. Nah kemudian tobat niku napa? Dikatakan bahwasanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Al-Qur'an dikatakan tubu ilallah. Nanti bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Qala atau batu an-nasuh bil qalbi wal istighfar bil lisan wal itmar an la yauda ilai abada. Jadi tobat yang baik itu ya hatinya itu punya keinginan untuk tidak mengulangi pekerjaan maksiat, kemudian lesannya, bibirnya itu senantiasa beristighfar. Ya meskipun besoknya melakukan lagi lah, itu urusan lain. Tapi yang penting kita ini mau untuk mengimbangi dengan istighfar dan keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Karena diterimanya tobat atau tidak, ini ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menas bahwasanya termasuk balasan Allah atas kebaikan seorang. Ketika seorang itu di hatinya mendadak dia itu punya keinginan untuk mengurangi keburukannya. Ini saya contohkan. Dulu ada seorang wali namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu dulunya adalah seorang preman. Cara saniki niku tiang malak niku, Pak. Tiang napa jenenge senengane narget. Senengane njaluk jatah teng pasar. Lah mendadak dia itu selain preman ini sebenarnya dia itu seorang yang mengamankan daerah tersebut. Jadi cara zaman dhisik niku tiang-tiang yang memberikan keamanan daerah niku preman-preman niku. Nah suatu hari Malik bin Dinar itu melihat ada seorang yang di situ pingin membelikan anaknya makanan. Dan dilalai pas wae membelikan anaknya makanan beto arto atau bawa uang itu ditarget sama preman lain. Lha sing garai Malik bin Dinar itu terenyuh niku napa? Ketika ditarget sama preman lain niku. Kemudian orang tua niku sambat-sambat, lah ya. Saya ini nyenengne anak ini tak bela-belani nyelengi pirang-pirang bulan, pirang-pirang dino, pirang-pirang minggu supaya bisa membelikan jajan yang agak mahal. Maksudnya jajan agak mahal agak enak. Jajan yang mahal itu kan enak mestinya. Nah, baru saja saya belikan kok langsung ditarget. Wah, akhirnya si ayahnya orang tuh ayahnya si anak yang membelikan ini ya sumpah serapah. Wis aku wis gak lilo. Wis mosok nglumpukne dhuwit suwe-suwe ning ngene nukokne anak satu-satunya ini kok ditarget sama preman. Lah Malik bin Dinar ini merasa terenyuh karena apa? Karena dia itu mikir lah ya kok preman kok cek gobloke ya. Sing ditarget ya wong sugih-sugih apa ya apa, sing ditarget kok wong melarat. Yang membelikan anaknya membelikan anaknya masih nyelengi beberapa waktu yang lama. Lalu akhirnya betul Malik bin Dinar itu ngampiri, Pak, sampean keng nopo Pak susah Pak? Ya ini saya ini hanya nyelengi beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu ini pengen belikan jajan anak saya ini ya, kok saya ke pasar sekali saja langsung ditarget. Ya betul, wis tenang Pak, saya bantu. Padahal Malik bin Dinar ini preman Pak, tukang malak Pak, tapi ngerodok beneh. Sing dipalak iki yo gak wong melarat, Pak, di sawang-sawang. Nah, akhirnya betul Malik bin Dinar itu menghampiri. Dan dia berkata bahasanya kamu ini bagaimana?
Malak itu ya jangan sampai istilahnya nyusahin orang. Maksudnya niku malak ya malak tapi aja nemen-nemen ngono lho. Lah sing dipalak wong sugih sing pantes. Sing wong sugih sing gak tau sedekah pantes. Sing dipalak kok wong melarat. Nah, akhirnya betul ketika si Malik bin Dinar ini apa namanya sudah mengambil uangnya dari si preman tadi, Malik bin Dinar mengembalikan uang tersebut kepada si ayah atau si ayah si anak ini. Akhirnya ayahnya si anak ini matur suwune mboten karuan. Ya Allah mas, akhirnya dia itu bilang, ya Allah mas, muga-muga wis cara bahasanya kita ini lemah teles Gusti Allah sing bales. Ya karena pengen ngasih uang ya ndak punya uang. Wis tak dongakne sampean muga-muga dadi wong apik. Ya betul Pak. Semenjak itu hati beliau ini agak istilahnya itu terenyuh. Karena beliau melihat ya cara tiyang niku kok dramatis sih. Si ayah itu bela-belani sampai ngalah istilahnya itu belikan si anak hingga mau nyelengi duit atau nyelengi uang itu atau di waktu yang lama. Akhirnya semenjak itu Malik bin Dinar itu taubat karena melihat perjuangan si ayah. Nah, kadang mulane dikatakan bahwa seorang itu yang asalnya jahat, dia itu bisa mempunyai hati nurani karena barokahnya bisa jadi dia meskipun jahat, dia itu sempat menolong orang lain sehingga orang lain yang ditolong itu bisa jadi karena sangat berterima kasih dia itu akhirnya berdoa kepada Allah dan oleh Allah dikabulkan. Nah mulane dikatakan sak ele-ele wong niki niku mesti mempunyai sisi kebaikan. Panjenengan ketika melihat mereka-mereka yang terjerumus di dalam keburukan, hakikatnya mereka itu ya secara fitrah, secara hati nurani tidak mau melakukan keburukan. Ya kalau contoh akan mawon zaman beberapa tahun lalu ketika di Semampir niku masih ada yang namanya lokalisasi. Saya istilahnya dan teman-teman itu pernah bahasanya KKN Pak, bahasanya KKN. Di sana itu mereka itu ya ketika bulan Ramadan ya sergap taraweh Pak. Estu sergap taraweh. Bahkan ketika tetangganya atau mungkin saudaranya niki pengen ngadani tahlilan kok mboten keturutan, nggih mereka gelem nyumbang. Padahal bengine nggih dados tukang ngoten. Dadi begengkek cara bahasane. Lah akhirnya saya simpulkan, wah ini ya napa iki tahlilan ditekani iki ya berkatnya ini dari hasil-hasil semacam itu. Nek gak ditekani kok ya sik gelem dongane wong tuane. Nah, alhamdulillah ya oleh wali kota sekarang ya ditutup anunya. Diarahkan kepada pekerjaan yang halal. Nah ini menunjukkan bahwasanya jangan menjustis atau istilahnya menganggap buruk orang yang di situ bermaksiat. Siapa tahu mereka mempunyai hati nurani yang baik karena berkah mereka itu pernah menolong orang lain. Nah ini bukti bahwasanya Allah niku yaf'alu ma yasha. Jadi dapat disimpulkan meskipun manusia niku tidak bisa terlepas dari keburukan asalkan dia itu masih mempunyai hati nurani yang baik, masih mau beristighfar dan mengharap ampunan Allah, serta yang paling penting dia itu masih punya unggah-ungguh meskipun melakukan kesalahan atine niki nggih nelongso, tidak malah bangga. Insya Allah orang-orang semacam ini akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikatakan waqad jaa fil hadis anau alaihi salatu wasalam qol man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan. Orang yang mau beristighfar, melazimi atau menetapi istighfar, maka oleh Allah Subhanahu wa taala jalan hidupnya itu akan dijadikan lapang, jadi dimudahkan. Wa min kulli hamin farajan, dan kesusahannya akan dihilangkan. Wa razaqau min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Wa fi hadisin akhir anai alaihi salatu wasalam qol wallahi, demi Allah inilah astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum aktsara min sabina marrah. Jadi Nabi Muhammad pernah mengatakan, saya atau Nabi Muhammad itu beristighfar minta ampunan kepada Allah sehari semalam niku 70 kali.
Padahal Kanjeng Nabi ini sudah dijamin akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Kanjeng Nabi ini kok tetap beribadah? Nah, karena memang pernah diceritakan suatu hari Nabi niku sregep sholat tahajud. Malam-malam niku sholat tahajud sampai sikile abu. Sayyidah Aisyah selaku istrinya ini bertanya, "Ya apa Kanjeng Nabi? Panjenengan atau Anda niki orang yang sudah jelas nasibnya, sudah dijamin masuk surga. Kok cek gelem-geleme? Kok masih maunya untuk sholat tahajud, jaluk istighfar, jaluk ngapura? Ya napa?" Kanjeng Nabi mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Masa kamu tidak senang melihat saya ini orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya istighfar kita tidak hanya dalam rangka meminta ampunan, tapi bentuk juga kita ini masih dikehendaki dalam kebaikan. Jadi orang itu kalau baik, hatinya tenang, dia itu sregep wiritan, orang itu bahagia, Pak. Sebaliknya kalau orang niku meskipun hartanya banyak, tapi kalau hatinya merasa tersiksa dengan banyaknya harta, lah niku tanda kalau orang itu ya ada sisi kurang benarnya. Sehingga orang-orang semacam ini ya ketika dia itu tidak bahagia di saat harta bendanya itu banyak, di saat dia itu nikmatnya banyak, ya dia harus memperbanyak yang namanya istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal seperti sedekah atau zakat. Karena bisa jadi kesumpekan, kesusahan yang dilakukan di saat hartanya ini banyak atau mungkin napa niku jenenge nikmatnya banyak. Jadi banyak orang yang menyenangkan dia tapi mah gak sumpek kayak rasane. Banyak hartanya, cara pingin tumbas napa mawon keturutan, mestinya ada yang salah dalam hidupnya. Wong orang saja seperti tukang becak niku, Pak. Lek anjene atine seneng tenan nggih mboten susah, Pak. Masih yo menunggu pelanggan itu berjam-jam, ditinggal sekat, ditinggal reminan, mereka itu ya tetap bahagia. Bahkan ketika mereka ditanya, "Lah duwe duit teng warung napa mboten?" Itu ya napa? Mungkin lawan wonten yang nyukani. Lah memang betul. Tukang ngarahkan jalan niku, Pak, ngarahkan jalan. Napa niku tukang ngenggok-ngenggokne mobil niku lho. Niku poso-poso kepanasan, Pak. Tapi ya tetap bahagia karena apa ya, itu profesinya memang. Bisa jadi niku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia meskipun tidak berupa keadaan yang layak atau dalam bentuk harta, tapi Allah merupakan nikmat tersebut dalam keadaan bahagia. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.